Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sumtu fa innahu tusahhiluhu al-'uzlah walakin al-mu'tazil la yahlu an musyahadati man yaqumu lahu bi ta'amihi wa syarabihi. Adapun as-sumtu, diam, ya. Kemarin kan disebutkan bahwa untuk sukses dalam riyadhah diperlukan puasa, sahar, melek malam, dan diam. Amma sumtu fa innahu tusahhiluhul uzlah. Diam itu bisa dimudahkan dengan cara uzlah. Walakinnal mu'tazil, tetapi orang yang beruzlah, berdiam diri, menyendiri, bertapa, la yahlu an musyahadati man yaqumu lahu. Itu tidak sepi, maksudnya membutuhkan dari orang yang melayaninya. Yaqumu lahu bi ta'amihi wa syarabihi wa tadbiri amri. Karena orang yang uzlah itu juga masih butuh makan, minum, dan kebutuhan, ya, masih ada yang harus melayani. Fayambaghi alla yatagallama, maka sebaiknya orang yang sedang uzlah itu tidak bicara illa biqadri darurati, kecuali seperlunya, darurat. Jadi kalaupun dia dilayani orang, dia nggak perlu ngobrol, ya. Artinya memang ngurangi omongan. Fa innal kalama yusghilul qalba, sebab omongan itu membuat hati jadi sibuk. Kita ini kalau ngomong, kalaupun nggak ngomong, ya medsos, itu kan hati nggak bisa konsen. Wa syarahul qulubi ilal kalami azimun, kesenangannya hati, keserakahan hati, ingin ngomong itu sangat tinggi. Fa innahu yastaruhu ilaih, karena memang orang ini suka ngomong, itu kan menghibur. Orang, semua orang itu ngomong itu kan menyenangkan. Wa yastasqiru tajarrud li dzikri wal fikri, kalau orang sudah ngomong jadi berat untuk fokus zikir dan berpikir. Padahal orang yang uzlah ini tujuannya mengkonsentrasikan waktu untuk zikir dan fikir. Wa yastarihu ilaihi, supaya dia itu menjadi istirahat dengan tajarrud li dzikri wal fikri tadi. Fal sumtu yalqahul aqla wa yajlibul wara'a wa yu'allimut taqwa. Diam itu yang bisa membuat akal menjadi terang, bening, menarik sifat wirai dan mengajarkan takwa. Ya, gak ada tertarik sama apapun yang lain. Jadi orang yang mujahadah itu melatih diam. Wa ammal khalwah, adapun khalwah, menyendiri, fa faidatuha daf'us syawagil. Faedahnya kenapa orang yang kepingin mujahadah, kepingin dekat dengan Allah itu perlu khalwah, menyepi. Karena faedahnya khalwah itu daf'us syawagili, menghilangkan semua kerepotan atau rintangan atau kesibukan. Wa dhabtus sam'i wal basari, dan mengendalikan telinga dan mata. Di tempat yang sepi kan enggak terlihat yang lain, semua terkendali. Fa innahuma talhizul qalbi, sebab itu mata dan telinga ini kan yang bisa melenakan hati. Wal qalbu fi hukmi haudin
tansab ilaihi miyahun karihatun kadira. Hati itu seakan seperti haud. Haud itu telaga. Tansab ilaihi miyahun karihatun, yang disiramkan di dalamnya air-air yang kotor. Karihah yang berbau, kadiroh yang budak, keruh, kadiroh kotor, min anharil hawas, dari semua kotoran panca indera. Maksudnya gini, orang ya kalau khalwah ya, dalam terminologi mujahadah ini, kalau orang itu menyendiri, nyepi, itu hening, hatinya jadi bening. Hati itu diibaratkan telaga. Sementara anggota tubuh kita ini, mata, telinga, dan lain-lain ini aliran-aliran sungai yang kotor. Kalau aliran-aliran ini masuk ke telaga itu kotor, ya air di telaga jadi kotor. Tapi kalau saluran luarnya ini ditutup semua, ya airnya bening. Wa maksudur riyadah tafrighul haudhi min tilkal miyah. Maksud dari riyadhah ya, tirakat, latihan, mujahadah, itu mengosongkan telaga hati ya, mintil kalmiyah, dari air-air yang kotor tadi, dari kotoran anggota tubuh yang ibaratnya sungai yang mengalir ke dalam. Wa minatini alhasili minha, dan dari kotoran tanah yang dihasilkan dari saluran-saluran anggota tubuh itu. Lian fajira aslul haudi, supaya bening menyumber asli dari sumbernya telaga itu. Fayahruju minhul ma'un nadhifut tahiru, dengan begitu telaga ini airnya murni bening dari satu sumber. Nah, jadi orang-orang yang riyadhah, tirakat itu ibaratnya sedang mensucikan sebuah telaga. Sementara anggota tubuh ini aliran-aliran yang bisa membawa kotoran. Nah, dengan dia uzlah atau khalwah, salurannya ini mampet semua sehingga sumbernya bening. Wa kaifa yasihhu lahu ayanzihal ma' minal haudi wal anharu maftuhatun ilaih. Bagaimana kita bisa mengambil air yang bening dari telaga kalau aliran sungai-sungainya masih mengalir ke dalam ya. Telaganya nggak bisa bening kalau masih dialiri sungai-sungai yang kotor. Fayatajaddadu fi kulli halin aktsaru mimma yanqusu, dan terus akan semakin bertambah, nggak bisa berkurang ya. Fala budda min dabtil hawas, maka cara satu-satunya adalah membatasi anggota tubuh panca indera illa an qadri darurah, kecuali hal yang sangat-sangat darurat ya. Jadi orang-orang wali-wali itu membatasi diri, nggak interaksi, diam, khalwah, sehingga hatinya bening. Walaysa yatimmu dzalika illa bil khalwah. Nah, penyucian itu tidak bisa sukses kecuali dengan cara khalwah. Khalwah itu menyendiri ya. Ulama-ulama dahulu itu punya tempat khulwah ya. Khulwah itu kamar khusus untuk tirakat. Dulu kakek saya Mbak Yanwar itu punya kamar di sebelah sumur itu, kamar kecil gitu. Itu namanya khulwah. Jadi dia diam di situ, sholat, zikir, baca Quran, nggak ada yang ganggu gitu loh. Kamar yang menyepi, menyendiri. Orang-orang dahulu seperti itu, punya tempat khulwah ya. Tempatnya sunyi, fi baitin mudlimin, dari satu kamar yang gelap ya. Ya memang dia fokus di situ untuk ibadah. Wa illam yakun lahu makanun mudlimun, kalau nggak ada tempat yang gelap,
falyalu faraqsahu fi jaibi, maka hendaknya dia menutup kepalanya di saku bajunya, maksudnya menutupi kepalanya. Jadi intinya mengurangi interaksi, menyendiri di ruangan, atau dia menutupi kepalanya supaya nggak lihat apa-apa. Aw yatadathar bi kisain aw izarin, atau kerudungan pakai kantong atau pakai sarung. Jadi memang betul-betul nggak ingin bicara sama orang gitu, menyepi, mengheningkan diri. Fa fi misli hadhil hala, kalau sudah dalam posisi begitu, ya, orangnya puasa, orangnya melek wengi, orangnya diem di tempat yang sunyi, fa misli hadhil hala, dalam kondisi begitu, yasma'u nida al-haq, dia akan mendengar suara panggilan Tuhan al-haq, ya. Jadi suara panggilan nurani yang bersih akan terdengar di situ, ya. Sangat hening itu. Wa yushahidu jalalal hadratir rububiyah, dalam posisi khalwah begitu dia akan melihat keagungan hadratil rububiyah, ketuhanan, hal yang disebut dengan ma'rifat yang kita tidak. Jadi dia akan melihat sesuatu yang tidak terlihat manusia, ya. Keagungannya Allah yang ditampakkan. Amadara anna nida'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balaghahu ala misli hadis sifah. Ya, kamu kan tahu bahwa contohnya, ya, Nabi mendapatkan panggilan, ya, Iqra itu loh. Itu kan pada situasi begitu. Nabi di gua sendiri, terus kemudian dapat panggilan. Artinya panggilan itu datang dalam situasi yang sangat hening. Dulu Nabi itu kan menyendiri di gua. Menyendiri di gua, tirakat. Terus dari situ dia dapat panggilan, ya. Nah, seperti itu contohnya. Faqila lahu ya ayyuhal muzammil. Ada panggilan ayat ya ayyuhal muzammil itu. Ya ayyuhal muddathir, ya. Nah, itu kan panggilan ketika Nabi mengalami situasi yang menyepi tadi. Fahadhil arba'atu, 4 hal ini, ya, 4 hal tadi itu diam, puasa, tidak bicara, melek, uzlah, junnatun wa hisnun, itu adalah benteng dan tameng. Biha tudfa'u anhul qawati, dengan cara itu bisa ditolak semua rintangan-rintangan. Wa tumna'ul awarid al-qati'ah lit-tariq, dan semua halangan yang merintang jalan menjadi hilang. Diibaratkan suluk itu kan berjalan menuju Allah. Menuju Allahnya kan tidak dengan jalannya tubuh, tapi kan perjalanan spiritual. Jalan spiritual dengan zikir, dengan wirid, dengan puasa. Nah, dengan 4 hal itulah, ya. Jadi kalau ada orang kepingin mendekat pada Allah, menjadi wali, ya, ya ini jalannya, ya. Jalannya 4 hal itu: puasa, melek, diam, uzlah. Tapi harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu bahaya. Kalau syariatnya tidak kuat bahaya, langsung tirakat nggak boleh. Orang pertama harus syariatnya kuat dulu. Kalau tidak, nanti dia akan kedatangan jin atau setan yang pura-pura jadi malaikat, malah bisa jadi sesat. Jadi ada orang menjadi ngaku-ngaku jadi nabi, kayak dulu ada namanya Lia Eden. Itu kan gitu, orang nggak punya ilmu, sedih, susah, tirakat ke kuburan, nah, ketemplokan jin. Akhirnya ngaku jadi nabi lah, yang itu salah. Karena apa? Syariatnya belum benar. Jadi riyadhah suluk itu harus melalui syariah dulu. Setelah syariah masuk yang disebut
kepada hakikat. Dari situlah dia mendapatkan ma'rifat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum.